Kita mau membuka Pengkhotbah pasal 6. Ya. Kita lihat Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 12. Ya, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 12. Ya. Kalau sudah dapat, saya membaca buat kita semuanya. Ya, kita udah di Pengkhotbah pasal 6 sekarang, ayat 1 sampai 12. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan ia tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Baik, ibu-ibu sekalian, judul firman Tuhan yang mau kita renungkan ini judulnya, Aku melihat kemalangan di bawah matahari. Ya, sekali lagi, aku melihat kemalangan di bawah matahari. Itu judulnya ya, judul pelajaran kita. Nah, mari kita lihat saudara, di dalam bagian ini dikatakan begini, hidup adalah melihat. Jadi, selama Tuhan memberi kita sepasang mata ini, kita selalu mengatakan bahwa hidup itu adalah melihat. Semakin lama kita hidup, semakin banyak yang kita lihat. Udah tentu ini ya. Jadi semakin lama kita hidup, semakin banyak yang kita lihat. Semakin panjang usia kita, semakin banyak yang kita lihat juga. Ya, semakin usianya panjang, semakin. Pokoknya selama kita bisa melihat, ya mata ini bisa melihat, ya banyak yang kita lihat. Apa yang kita lihat, seharusnya kita dapat menilainya. Nah, ini yang paling penting saudara ya. Seharusnya kita dapat menilainya. Sekalipun dikatakan, yang kita lihat kadang tidak mengenakan untuk hidup kita. Jadi banyak ya di dunia ini silih berganti, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan ya. Kita melihat ya, kita tahu, kita melihatnya, kadang-kadang itu menyesakkan hati kita juga. Tapi mau nggak mau ya, karena Tuhan memberikan tadi yang saya katakan kepada saudara, sepasang mata ini, mau nggak mau kita melihat itu semua silih berganti terjadi dalam hidup kita. Nah, hal yang sama dalam masa tuanya. Ya, Salomo menilai apa yang sudah dia lihat. Jadi dia udah banyak melihat, tapi sekarang di masa tuanya dia mencoba mengevaluasi, mencoba menilai apa yang dia sudah lihat. Dan dikatakan, dan yang dia lihat itu dikatakan dia sebut sebagai suatu kemalangan. Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik ya. Dia katakan sebagai suatu kemalangan yang sangat menekan manusia. Nah, kemalangan yang mana saudara yang dicatat di sini? Di Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 12 ini dikatakan adalah catatan penting dari apa yang dia sudah lihat. Yang dia sebut sebagai kemalangan. Nah, ini dia. Jadi kadang-kadang saudara, yang disebut kemalangan itu bukan karena kita kehilangan sesuatu, bukan karena kita ditinggal oleh orang-orang yang dikasih oleh kita, tapi kemalangan itu pun bisa berkaitan dengan situasi sedih, situasi duka cita, atau situasi situasi protes dalam hidup ini, ya situasi yang istilahnya itu yang tidak masuk di nalar kita, ya kadang-kadang itu pun
Ya, waktu kita sedih melihatnya, itu pun disebut menjadi apa? Menjadi kemalangan juga. Nah, apa saja kemalangan yang dia lihat di bawah matahari? Ada 3, saudara. Yang pertama ini yang dilihatnya. Orang kaya tidak dapat menikmati kekayaannya. Ini luar biasa, saudara. Orang kaya tidak dapat menikmati kekayaannya. Artinya apa? Hidup bergelimang. Ya, bergelimang harta dan segala kenikmatan lainnya. Tetapi tidak diberi karunia untuk menikmatinya. Jelas itu, saudara ya. Nah, karena di sini coba lihat ayat 2 ini. Ya, ayat 2 itu orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Garis bawah ya, kekayaan. Ini ada kata kunci dikaruniai Allah. Jadi nggak bisa menutup kemungkinan bahwa segala berkat itu adalah sumbernya daripada siapa? Daripada Allah. Nah, makanya dikatakan diberi harta benda, diberi kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Ini kita bisa melihat bahagia ini. Ya, kemana dia mau pergi, dia punya semuanya. Apa yang mau dia lakukan, ada semuanya. Ya, tetapi di sini ada kontras, mengontraskan kondisinya dia. Ya, kondisinya dia, kondisinya dia inilah yang membuat Salomo menjadi malang melihatnya. Ya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Ya, sekali lagi ya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, makanya kita tahu kekayaan itu adalah karunia Allah. Tadi saya sudah katakan kepada saudara. Ya, jadi siapapun kita yang diberi berkat oleh Tuhan itu karunia namanya. Makanya benar lagu yang mengatakan, pujian yang mengatakan kepada Tuhan itu semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Jadi kita, Allah nggak pernah melihat kita, kondisi kita, dia pilih kita, lalu dia berkati kita, dia berikan apa yang menjadi keperluan kita, itu disebut adalah karunia. Jadi kita tahu kekayaan itu adalah karunia Allah. Jangan ada yang membantah di antara kita yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah usaha kita. Tidak ada, saudara. Jadi kekayaan itu adalah karunia Allah bagi kita. Nah, karunia Allah itu, kekayaan itu dikatakan ada yang diberi banyak. Garis bawah ya, ada yang diberi banyak. Tetapi ada juga yang diberi cukup. Bahkan mungkin kurang. Tapi kata kuncinya yang di sini nih. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Ya, model kekayaannya ya bisa banyak, bisa cukup pas-pasan, ya bahkan mungkin kurang. Ya, persoalannya sekarang dikatakan dalam kondisi kaya, cukup, kurang, mampukah kita menikmatinya? Karena apa? Karena ada realitanya di dalam ayat 2 katanya, realitanya itu apa? Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Nah, kita melimpah, tapi nggak bisa menikmati. Ya, yang menikmati siapa dikatakan? Orang lain yang menikmatinya. Ya, kita kerja keras, berlimpah kita. Tapi dikatakan orang lain yang menikmatinya. Nah, ini yang akhirnya dikatakan oleh Salomo itu kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi benar ya, ibu-ibu. Ya, kita kelihatan kadang-kadang bercanda bahwa hidup kita ini, ada orang bilang hidupku hanyalah hak menikmati. Ya kan? Menikmati. Kita nggak pernah kerja keras untuk itu, kita nggak pernah mengumpulkan sesuatu untuk itu, tapi kita bisa menikmati. Ya, dan itulah yang sebenarnya saya sangat suka sekali nih dengan istilah yang dipakai di sini. Ya, istilah yang dikatakan dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Seharusnya, tapi orang kaya ini kan tidak dikaruniai ya. Berarti seharusnya yang benar adalah kalau kita diberkati, kita harus mampu menikmati. Kita harus minta supaya Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk menikmatinya. Ya, jadi jangan sampai orang lain yang menikmatinya. Nah, itulah yang dikatakan di dalam bagian ini, yang dikatakan oleh Salomo dalam renungan kita hari ini. Aku melihat kemalangan di bawah matahari. Inilah kemalangannya. Ya, punya, tapi nggak bisa menikmati. Makanya saudara, mari kita belajar. Apa yang ada di tanganmu, nikmati.
Ya, makanya benar juga. Salomo kan yang kasih doa juga yang di dalam kitab Amsal itu ya. Jangan beri aku kaya, jangan beri aku miskin. Ya, supaya kalau aku kaya aku melupakanmu, supaya kalau aku miskin aku aku mempermalukanmu. Tapi berilah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Nah, ini jadi menikmati perlu. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, ibu-ibu sekalian, ya, menikmati itu perlu. Jangan sampai kita tidak bisa menikmati. Jadi nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, nikmati. Ya, semuanya harus kita nikmati dengan baik. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu memberi apa? Memberi kuasa kepada kita untuk menikmati. Yang kedua, kemalangan yang kedua yang dia lihat apa? Punya anak banyak serta umur panjang. Nah, ini kan apalagi kalau orang Batak paling suka ini. Ya, anak itu pokoknya segalanya. Makanya kalau orang Batak nggak punya anak, biasanya dia mencari anak. Bagaimana caranya? Apakah dia menikah lagi dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau udah berkaitan dengan apa? Dengan anak laki-laki. Ya, biasanya mertuanya akan langsung sayang sama menantunya. Kalau anaknya itu ya anaknya laki-laki mungkin menikah ya, jadi menantunya perempuan itu disayang oleh mertuanya karena dia memberikan anak laki-laki. Artinya apa? Ada orang yang dikaruniai anak yang banyak, tetapi ada juga yang tidak punya anak. Ada yang dikaruniai umur yang panjang, tetapi ada juga umurnya sangat singkat. Ya, dalam kondisi seperti ini, bagaimanakah kita menempatkan hidup kita? Ya, kadang-kadang kita melihat kan panjang. Ya memang bagus ya, orang umur panjang, nggak dosa juga kan kalau orang umurnya pendek. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa karena apa? Karena semuanya itu adalah karunia yang daripada Tuhan. Nah, makanya dibilang di sini masalahnya, jika orang memperoleh 100 anak, ini lihat di sini ya, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ini kontrasnya tadi, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan. Jadi umurnya panjang, tapi dia nggak pernah puas dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya kesenangan. Ya kasihan juga ya saudara ya. Dia umurnya panjang, udah sampai bongkok gitu. Nggak puas dengan kesenangan. Saya pernah ketemu loh dengan satu oma seperti itu juga. Ya, dia udah tua, usianya udah lanjut, mungkin udah 80. Dia masih kekar oma itu. Tapi suatu ketika saya melihat dia di rumah seorang hamba Tuhan, ya, dia datang ke rumah itu. Mungkin itu anaknya. Tapi dia datang ke rumah anaknya itu untuk apa? Untuk setrika. Setrika baju anaknya itu. Ya, dia setrika baju anaknya sambil dia ngerokok. Ibu itu oma itu ngerokok gitu. Saya melihat saudara dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia sangat kuat sekali. Tapi mungkin kalau kita perpanjang cerita kepada dia, mungkin tidak ada kesenangan yang pernah dia nikmati. Karena waktu dia datang ke rumah anaknya itu pun, dia datang ibaratnya seperti seorang tukang setrika. Yang hanya setrikain baju anaknya, nanti anaknya kasih duit buat dia. Ya, makanya umurnya panjang, tapi nggak puas dengan kesenangan. Makanya saudara, kita tidak dituntut untuk bersenang-senang. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan bersenang-senanglah. Habiskan semuanya, nggak seperti itu. Itu lagi. Tapi kita harus bisa senang setiap hari. Ya, harus bisa senang. Jadi hati ini harus senang. Jangan sampai hati kita ini nggak senang. Ya, kita umurnya panjang tapi galau terus, sedih terus, susah terus, ya kan? Ya yang ada apa? Yang ada kita ya tambah susah. Makanya dikatakan ini ada semacam kalimat yang sangat mengontras yang melebihkan lagi ya dari hidup yang udah ada dia nggak senang, bahkan yang paling menyakitkan lagi dikatakan apa? Bahkan tidak mendapat penguburan. Kataku, nah ini katanya dia, yang mendingan anak gugur lebih baik daripada orang ini. Jadi ibu-ibu yang keguguran itu loh, yang anaknya belum sempat lahir, dikatakan anak itu jauh lebih baik daripada orang ini. Nah, kenapa dia katakan seperti itu? Alasannya di sini, ibu-ibu. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan.
dan namanya ditutupi kegelapan. Artinya apa? Artinya sebenarnya daripada umur kita panjang, ya lalu kita nggak bisa senang dengan umur yang panjang itu katanya, ya mendingan katanya lebih bahagia anak-anak yang seperti ini, yang nggak pernah ada. Gitu istilahnya dia. Lebih bahagia yang tidak pernah ada. Lalu ayat 5. Lagi pula ia tidak melihat matahari. Tentang anak gugur tadi ya. Kenapa lebih bahagia? Ini alasannya. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Nah, ini dia. Karena dia nggak pernah ada. Dia nggak pernah gusar dengan usia yang ada. Ya kan? Dia nggak pernah gusar dengan yang namanya kesenangan. Lalu ayat 6. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun. Nah ini luar biasa saudara. Biarpun kita hidup katanya 2 kali 1000 tahun. Kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Ya, kalau kita nggak bisa menikmati kesenangan katanya, sementara kita akan menuju ke satu tempat yang sekarang ini nggak bisa kita nikmati, alangkah malangnya kita. Ya kan? Makanya dikatakan segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apa kelebihan orang yang berhikmat daripada orang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Nah, luar biasa ya, saudara. Inilah alasan-alasannya. Apa yang kita tangkap untuk poin yang kedua ini? Ya, apakah salah kita kalau dibilang punya anak banyak berarti punya keturunan banyak? Ya, apakah salah? Nggak salah. Tapi dengan keturunan banyak, ingat baik-baik ibu-ibu sekalian. Kita juga harus bisa menikmati kesenangan bersama dengan mereka. Jangan keturunan kita banyak, tapi kita nggak bisa komunikasi dengan mereka. Ya, jangan keturunan kita banyak, ya, tapi kita tidak apa? Tidak akrab satu dengan yang lain. Kita berpecah satu dengan yang lain. Nah itu sia-sia itu. Ya, jadi jangan keturunan kita begitu banyak, tapi kita nggak rukun. Jadi seharusnya ya untuk bisa senang itu harus rukun dulu. Ya harus rukun dulu. Nah makanya orang yang diberi keturunan banyak itu seharusnya dia rukun. Nah sama juga dengan umur kita. Ya jadi serta umur panjang itu saudara. Jadi jangan umur kita bertambah dari tahun ke tahun umur kita bertambah, tapi kita nggak pernah senang dengan apa yang ada di depan kita. Kita nggak pernah terpuaskan, hidup ini nggak pernah terpuaskan. Ya dengan hal-hal yang indah yang bisa kita lihat dalam hidup kita. Jadi inilah sebabnya kenapa Salomo mengatakan ini kemalangan. Kalau orang punya anak banyak serta umur panjang, nggak bisa menikmatinya. Jadi kata kuncinya adalah kalau tadi harta, kalau kita nggak bisa menikmati harta yang Tuhan berikan itu kepada kita, itu adalah sesuatu penderitaan buat kita. Atau yang sama juga, kalau kita nggak bisa menikmati kesenangan dari persekutuan, dari usia yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga adalah sesuatu yang apa? Sesuatu hal yang tidak menyenangkan untuk hidup kita. Ya, jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi kata kuncinya adalah belajar menikmati kesenangan. Bukan bersenang-senang, menikmati kesenangan di tengah-tengah perjalanannya hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, bagian yang ketiga dari bagian kemalangan ini, dikatakan ada jalan keluar dari apa yang dilihat. Ya, ada jalan keluar dari apa yang dilihat di tengah-tengah kemalangan itu. Artinya apa? Apa yang menjadi kebingungan buat kita, pasti ada jawaban Tuhan akan apa yang kita lihat. Jadi kita bingung, kok bisa kayak gitu ya? Ya kok bisa orang kaya itu dia nggak bisa menikmati kesenangan. Orang ini punya keturunan banyak, punya punya harta yang begitu banyak, punya segalanya, tapi nggak bisa menikmati. Kenapa seperti itu ya? Nah, Tuhan yang menjadi jawabannya. Tuhan akan melihat, akan menjawab apa yang kita lihat itu. Makanya dia menjawab dengan bagaimana saudara? Ini jawabannya. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ya, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini yang pertama. Ya, jalan keluar dari sini saudara. Ya, belajarlah lebih bagus daripada kita punya, nggak bisa menikmati. Ya, punya harta, punya keturunan tapi nggak bisa menikmati. Nah, ini yang disarankan. Ya, ini yang disarankan. Ya, kalau ibu-ibu melihat ini yang disarankan di sini. Ya, ini yang disarankan. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu.
Lihat saja. Ya, alangkah lebih bagus kita menjadi orang yang melihat saja. Lalu yang kedua, apapun yang ada, sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia. Yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Ini ya, jadi yang mau ditekankan apa di sana? Sengetop apapun kita, sehebat apapun kita, pasti masih ada orang yang lebih ngetop, lebih kuat dari kita. Makanya kadang-kadang saudara saya mentertawakan kalau ada orang yang selalu mengatakan ini milik saya, ini punya saya, ini kehebatan saya, ini karena saya. Waduh, dia lupa bahwa suatu ketika besok udah berganti, udah muncul lagi orang-orang yang jauh lebih hebat dari dia. Ya, lalu untuk yang kedua tadi ini, seharusnya kita harus berkata, semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Ini seharusnya yang kita katakan untuk di sini. Ya. Lalu yang ketiga dikatakan, karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan, apakah faedahnya untuk manusia? Nah, ini juga perlu kita renungkan. Ini jalan keluarnya. Jadi semakin banyak kita mengeluh gitu ya, karena kok dia menikmati sih, kok begini sih, kok begitu sih gitu ya. Nah ini dia, makin banyak kata-kata makin sia-sia katanya. Ya, lalu bagian yang terakhir. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia? Yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Tidak ada. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan kepada kita hari ini apa? Satu-satunya cara minta kuasa. Kalau kita punya harta, minta kuasa daripada Tuhan supaya kita bisa menikmatinya. Kalau kita punya keturunan banyak dan umur yang panjang, minta kuasa daripada Tuhan juga supaya kita bisa menikmati kesenangan dari perjalanan hidup yang panjang itu. Ya, kalau begitu, aplikasi apa yang kita tangkap dari pelajaran kita hari ini, dari keseluruhan poin yang saya sudah sampaikan tadi kepada saudara. Yang di sini tadi dengan judul ini, ya aku melihat kemalangan di bawah matahari itu. Aplikasi apa? Aplikasinya sederhana. Supaya tidak malang, yang pertama adalah minta kuasa tadi yang saya bilang, minta kuasa untuk menikmatinya. Supaya tidak malang, ya minta kuasa untuk apa? Bisa hidup di dalam kesenangan dari umur yang panjang itu. Dan yang ketiga, supaya tidak malang saudara, belajarlah saudara sebagai orang yang bisa menempatkan diri dalam situasi apapun. Jadi waktu kaya, kita bisa menempatkan diri di sana. Keturunan kita banyak, kita bisa menempatkan diri di sana. Karena kata menempatkan diri itu, itulah yang membawa apa? Kebahagiaan dalam setiap perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita nggak bisa menempatkan diri, kita kaku dengan hidup, kita kaku dengan harta, kita kaku dengan segalanya, kita tidak bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi belajarlah menempatkan diri. Kalau aku kaya, punya segalanya, aku harus bisa menikmatinya. Kalau aku punya keturunan banyak, sedikit, atau kalau umurku panjang, aku harus bisa senang di sana. Ya kan? Ya, lalu kalau saya diperhadapkan dengan dua hal ini, maka jalan keluarnya cuma satu. Belajarlah menempatkan diri dan jadi berkat buat siapapun kita atau dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Ajar kami untuk kami terus belajar menempatkan diri di dalam segala sesuatu. Supaya dengan menempatkan diri, kami boleh menikmati apa yang Kau berikan kepada kami melalui harta kekayaan dan segala milik kepunyaan. Dan ajar juga kami menempatkan diri di tengah-tengah keturunan yang banyak dan di tengah-tengah umur yang panjang. Supaya kami bisa menikmati kesenangan dari dalamnya. Biarlah kami boleh hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang percaya yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan biarlah Roh Allah yang baik itu, Roh Allah yang mengajari kami itu, boleh menempatkan kami di dalam kenikmatan, kesenangan yang bersumber daripada Tuhan. Karena kami tahu, itu pun dikatakan adalah kuasa yang daripada Tuhan yang ada di dalamnya. Berkati Tuhan Narwastu dalam perjalanan demi perjalanan,
pelayanan kami terus serahkan perjalanannya. Teman-teman yang tidak hadir juga, Tuhan tolong mereka dalam setiap pergumulan demi pergumulan hidup mereka. Menyerahkan Ibu Erna yang sedang membawa suaminya juga kontrol, kami berdoa supaya Tuhan menjamah, menolong dengan kuasa yang daripadamu. Menyerahkan Tante Aceh yang kurang sehat juga, Tuhan tolong dia, Tuhan berikan kekuatan. Dan Ibu Erlin juga, Tuhan berikan kekuatan yang daripada Tuhan juga. Kami mendoakan buat teman-teman yang lain yang mungkin beritanya kami tidak dengar, tetapi Tuhan kami percaya bahwa mereka juga adalah dalam pengasihan Tuhan, dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menggenggam hidup mereka semuanya. Kau menolong untuk Ibu Eti, menolong untuk Bu Yanti, Bu Edith, Iska, dan hamba yang hadir dalam Zoom meeting ini juga. Kami berdoa supaya firman yang kami dengarkan secara langsung, biarlah firman yang memberkati kami. Demikian juga kalau kami juga membagikan kepada teman-teman yang tidak hadir juga, biar juga mereka juga terberkati dari dalamnya. Kami mendoakan situasi bangsa dan negara, mendoakan semua sakit yang ada di dalamnya, pandemi yang sedang ada di dalamnya, Tuhan akan menolong. Vaksin yang sedang berlangsung juga Tuhan akan menjamah. Tolonglah Tuhan, kami sangat minta kepada Tuhan, supaya Tuhan membuat negara kami ini tidak seperti negara-negara yang lain. Tapi kami sangat rindu sekali negara kami ini dibungkus oleh darah Yesus. Biarlah Tuhan ada di dalamnya. Tuhan berdaulat di dalamnya. Menghalaukan segala kesulitan yang ada di dalamnya. Di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Dan terima kasih buat pertolongan-Mu. Beri kami kekuatan kesehatan. Berkati rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Berkati segala pergumulan hidup kami. Kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati semuanya dan beri kami belajar menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami dan berikan kami kesenangan untuk kami ada dimanapun kami boleh merasakan kesenangan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bu.